Jadi itu gue sekitar abis berhenti kerja berapa tahun yang lalu ya. Ya abis itu tuh gue main di bidang transportasi. Lo tau lah kalau main di transportasi tuh banyak nongkrongnya, ngopi-ngopi, ngemil, jajan gorengan. Nah itu udah mulai naik, cuma nggak signifikan gue naiknya. Gue naiknya mulai parah tuh gila-gilaan. Gara-gara lu tau gak apa? Pas lagi COVID. Jadi kan waktu itu tuh COVID ya kita nggak kemana-kemana, di rumah aja. Lu tau lah, gue pertama start YouTube itu pas lagi COVID. Di situ ya lu tahu juga konten gue apaan. Nah, berat badan gue mulai naik di situ. Habis itu kan gue bikin juga video-video tentang meme. Di situ berat gue makin naik lagi. Dan gue mulai merasa ada masalah sama tubuh gue itu gara-gara mau suntik vaksin. Jadi dokter yang ngecek gue itu dibilang, wah nggak bisa suntik vaksin. Katanya soalnya tekanan darah gue kelewat tinggi banget. Oke, nggak bisa. Dibilang katanya coba aja besok datang lagi cek. Gua datang lagi cek, tetap nggak bisa, masih tinggi. Waduh, kata dokternya, ini periksa aja deh, coba ke dokter yang lain dulu. Gue kontak dong, waktu itu kan lagi musim COVID. Siapa dokter yang kesan itu mau ketemu sama kita? Akhirnya gue kontak temen gue, dikenalin saudaranya. Ya udah, gue ngecek sama dia. Oke, lu cek darah deh semua keseluruhan tuh total. Dan itu anjing mahal banget, itu bener-bener bisa bokeh. Gue kasih tau lu kalau ngecek darah yang khusus total. Tapi ya oke lah, gue ngecek semua. Ya dia setelah itu resultnya itu dikirim ke dia. Nah, habis itu besokannya gue dikontak sama dia, lu datang deh, ini hasilnya udah diterima dan ada good news sama bad news, dibilang. Ya udah deh, gue bilang apa aja pokoknya ceritain apa ada ya, gue sih nggak bakalan takut lah sama good news, bad news. Dibilang good newsnya katanya darah tinggi gue itu bukan karena apa-apa, bukan karena gue gemuk atau gue ada penyakit. Bukan, jadi dicek itu hormon gue itu terlalu tinggi, dibilang katanya. Mungkin gara-gara itu juga tuh otak gue jadi kebanyakan mikir bokep tuh, bisa jadi di situ. Nah, dibilang ini nggak bisa karena lu udah kelewat tinggi dan ini dari hormon, ini takut katanya. Ya udah, lu mesti makan obat tiap hari. Oke, setiap malam tuh sampai saat ini gue minum obat darah tinggi, nggak pernah stop. Terus dibilang bad newsnya, lu kena pradiabetes. Anjir, gue bilang apa-apaan nih, gue bilang gue kayaknya nggak pernah tahu gitu loh. Dan keluarga gue sendiri gue lihat juga nggak ada track record history diabetes, tahu gue gitu. Terus gue bilang apaan nih dok, gue bilang pradiabetes, gue bilang gue juga denger gini aja udah serem nih, ntar jari gue hilang, kaki gue hilang kan repot juga kan. Dibilang nggak usah takut katanya, pradiabetes ini nih tahap sebelum diabetes katanya, bentar lagi lu bisa diabetes. Jadi ketahuan itu gara-gara dicek gula darah gua tuh yang puasa, sama habis itu makan, habis itu sama gue lupa SBA1C atau apalah, pokoknya itu gula darah 3 bulan. Jadi kalau udah dari yang satu sisi tuh ya puasa sama habis itu makan itu udah kena cek, udah prediabetes dan gula darah 3 bulan itu juga diabetes apa pradiabetes. Ya itu udah tanda tambah bener. Kalau misalnya salah satu mungkin masih ada miss, bisa dicek lagi ulang. Dan ini dua-duanya hasilnya udah pradiabetes, dibilang. Jadi katanya kalau lu nggak jaga pola makan dan lu juga nggak olahraga, lu bisa kena diabetes. Karena di pradiabetes itu ke diabetes udah tinggal bentar lagi. Waduh, gue pikir, ya aduh ini sih udah gawat juga ya. Cuma namanya gue waktu itu COVID, duit kagak ada, mau nge-gym bagaimana nih. Terus ya emang di rumah juga kerjanya ya makan tidur, habis itu minum apa, aduh udah dah pokoknya gila dah. Ya udah gue cuek aja dan gue mulai ngerasain suatu keanehan di badan gue ya. Ya waktu itu tuh gue kayak gampang capek, abis itu gue juga kalau dikit-dikit tuh abis makan atau abis ngapain tuh gue bawaannya ngantuk mulu. Waduh, gue bilang gue udah ada yang salah nih, gue itu deh. Gue ngecek lagi, ternyata makin naik lagi, nggak kekontrol. Oke deh, gue udah mikir ini udah mesti dah, gue udah mesti sesuatu dah, gue mesti ngelakuin sesuatu. Gue riset di internet, lo tahu sendiri lah, gue orangnya tuh suka ngeriset sendiri. Gue ngecek-ngecek apa nih yang supaya buat nurunin berat badan, terus buat jaga gula darah, segala. Oke, akhirnya gue nemuin suatu riset, gue bikin jadwal sendiri, akhirnya gue terapin. Dan akhirnya itu berat badan gue tuh turun 36 kilo. Sebenarnya sih dalam 3 bulan itu bukan 36 kilo, lebih pasnya 30 kilo, yaitu naik turun 6 kilonya. Dan setelah 6 bulan, 5-6 bulan lah stabil di 36 kilo. Itu gue turun dari yang awal tertingginya ya. Di situ gue 116, sekarang gue stabil di
Ya 80, 81, 82 di situlah. Dan gimana hasilnya gue bisa 3 bulan bisa turun banyak itu. Jadi yang pertama itu intermittent. Lu mungkin kedengerannya buat orang juga udah gak asing ya intermittent itu apa. Jadi intermittent itu lu makan pakai jendela. Misalnya hari ini lu makan jam berapa siang gitu. Ya besokannya lu makan lagi siang juga. Dan orang biasanya pakai jendelanya. Misalnya gue boleh makan nih 3 jam atau 4 jam gitu. Habis itu puasa sampai besok. Besok 4 jam lagi. Dan apa teknik yang gue pakai? Gue bener-bener gak pakai 4 jam. Gue bener-bener cuma pakai makan sekali. Nah, itu tuh bener-bener makan sekali. Jadi abis gue makan, udah gue gak ada makan-makan lagi gitu. Jadi misalnya gue udah selesai makan nih. Oh, gue biasanya makan mah palingan 20 menit, 30 menit. Udah gue makan selesai, ya udah gue nggak mau minum mah tetap minum air putih. Gila lu, haus. Ya iya kali gue kagak ada asupan minum sampai besok. Bisa gila. Terus kalau ditanya apakah ini susah banget apa enggak? Ya dijawab sih bener susah gitu loh. Gue selama seminggu 2 minggu itu buat adaptasi. Dan manusia itu tuh makhluk yang paling bisa beradaptasi. Ya kemungkinan lu 1-2 minggu gak kebiasa, akhirnya udah biasa aja gitu loh. Dan gue juga nerapin, misalkan orang tuh kayaknya kelewat susah banget ya. Oh kok gue kayaknya gak bisa begitu begitu. Lu bertahap aja. Gue sih pertama-tama bertahap, akhirnya 2 minggu itu gue udah normal lah. Terus yang kedua itu gue diet karbo. Diet karbo itu benar-benar gue nggak makan ya yang berbau karbohidrat gitu kayak nasi, terigu, pokoknya kayak singkong semua segala gak ada yang gue makan gituan. Karbo, mie juga itu termasuk tuh mie sama roti. Jadi gue gak ada makan tuh sama sekali. Tapi gue ada bikin kayak cheat mealnya lah. Sabtu Minggu gue makan gitu, ada karbohidratnya. Dan itu juga makannya yang normal ya, yang gak gila-gila gitu loh. Gue makan sebanyak-banyaknya enggak, biasa aja. Dan itu juga masih dalam tahap intermittent juga. Jadi itu. Dan misalkan gue ada kayak Sabtu Minggu itu gue enggak gitu, di minggu berikutnya misalnya di Senin gue melakukan apa makan karbo, ya udah gue potong di yang minggunya itu, ini Sabtunya nggak itu, gue jadi tetap nggak makan karbo Sabtu. Kalau misalnya 2 hari Sabtu Minggu, jadi itu penggantinya. Jadi setelah itu pokoknya tetap udah biasa aja. Lama kelamaan kayak kebiasa juga gitu loh. Gue nggak makan karbo. Akhirnya gue nggak makan karbo sama sekali gitu. Ya sesekali ada lah. Cuma kayaknya udah mulai ninggalin. Mungkin buat sebagian orang sih susah ya di situ. Udah intermittent karbo. Dan di satu sisi gue kayak merasa bersyukur juga ya. Gue nggak ada sakit mah gitu. Jadi halangan buat intermittent sama karbo ini gue gak ada. Mungkin kayaknya lumayan berat sih buat orang-orang yang punya sakit mah ya kalau gue lihat-lihat. Terus yang ketiga workout. Mungkin sebagian orang pada mikir ya, bang lu kayaknya nge-gym ya, soalnya badan lu tuh berubah jauh, kayaknya lebih berisi, kayak lebih kebentuk gitu. Ya enggak sih, gue emang dulu pernah nge-gym gitu loh di tempat temen gue, pas gue lagi peak-peaknya lah, berat badan gue itu sekitar 70 sampai 75. Itu pas temen gue tuh buka nge-gym sama tempat ya sparring begitu. Ya cuman dia kesian juga nih orang ya. Mungkin kebanyakan temen gitu loh. Dia baik sama temen. Jadi begitu temen yang datang gitu mau sparring atau nge-gym itu gratis aja. Jadi nih orang akhirnya jadi kebanyakan temennya, banyak yang nggak bayar. Belakangan tempatnya dijual, udah bubar dah. Jadinya ya udah nggak ada lagi itu gym. Gue nggak nge-gym soalnya gue juga bokek gitu loh. Gue mikir gimana olahraga apa yang kayaknya paling bagus gitu loh tanpa gym bisa nurunin berat badan. Ya gue jalan 10 kilometer sehari. Itu setiap hari itu gue 10 kilometer gak ada stop. Kadang mungkin ya kalau ada keperluan gimana gue gak jalan gitu loh. Tapi kalau biasa aja gue tiap hari jalan 10 kilometer. Dan kalau lu mikir, wah 10 kilometer kayaknya training-trainingnya One Punch Man nih. Lu kagak salah, emang pikirannya wibu kayak gitu. Ya, gua kan juga ada jiwa-jiwa wibu juga ya. Jadi waktu itu gua ngeliat di YouTube tuh ada orang yang nerapin prinsip tuh, ya latihannya One Punch Man. Tiap hari 100 push up, 100 sit up, habis itu lari 10 kilometer. Cuman kalau menurut gua sempat nerapin ya kayak gitu, push up, sit up, habis itu kalau gue jalan, gue nggak mau lari karena gue tahu lari itu beban di dengkulnya bisa parah. Ntar lu bisa ketarik pinggang, terus kaki lu dengkulnya juga bisa sakit. Oke lah, jadi gue jalan aja. Dan begitu gue push up, terus sit up itu
itu tuh tenaga gue kelewat kebuang banyak gitu loh. Jadi gue abis selesai tuh, abis gue jalan 10 kilo, gue kayaknya udah capek banget. Abis itu nggak mau ngapa-ngapain, bawaannya mau istirahat. Jadi akhirnya gue cari yang paling efektif itu apa. Ternyata ya lari atau jalan gitu 10 kilometer. Kenapa? Begitu lu jalan itu semua kaki lu gerak, badan lu gerak, semuanya bener-bener gerak gitu loh. Karena gue jalan itu ya bener-bener jalan di jalan lah, bukannya gue treadmill. Gila aja lu beli treadmill lagi berapa duit. Nah itu akhirnya ya turun. Dan gue juga sebenarnya awalnya tuh nggak yang langsung 10 kilometer. Gue bertahap dulu. 2 kilometer, 4 kilometer, 6 kilometer, 8 kilometer, terakhir 10 kilometer. Kalau nggak salah di sekitar 6 kilometer atau 8 kilometer, gue udah berhenti tuh yang namanya sit up sama push up. Jadi gue udah normal aja, jalan biasa. Akhirnya ya udah, sekarang berat gue stabil lah di 80 sampai 82 sekarang. Terus kalau lu mikir ya, intermittent itu katanya mesti diasup sama suplemen, sama workoutnya juga sama suplemen. Lu jangan mau dibohongin. Nah itu tuh kalau berat badan lu turun ya itu bukannya karena asupan-asupan suplemen makanan tambahan atau suplemen vitamin yang dijual sama orang. Itu sebenarnya kalau lihat dia juga intermittent. Ya yang sebenarnya nurunin berat badan ini intermittent. Cuman kalau lu emang berat ya, misalnya kan gue tahu sendiri orang tuh banyak kesibukannya kerja gitu-gitu ya. Ya mungkin pada nggak sempet gitu. Ya kalau gue bilang lu cukup intermittent sama puasa karbo aja gitu loh. Workoutnya mungkin dengan kesibukan lu itu juga udah nurunin berat badan lu. Ya gue sih di sini ya gue nggak jualan ya suplemen lah atau jualan kelas-kelas atau jualan makanan tambahan apa kagak, gue nggak jual-jual gitu. Cuman gue bilang nih kayak ini nih sebenarnya hal ini simple banget, lu bisa ngelakuin, lu bisa nurunin berat badan lu tuh secara signifikan tanpa ya mesti embel-embel kayaknya lu yang keluar duit banyak. Orang kan sekarang mikirnya, wah gue mau turunin berat badan nih, gue mesti ke gym keluar duit banyak atau gue mesti beli makanan apaan atau gue mesti ngapain. Enggak, itu sebenarnya hal itu simple, bisa dilakuin sama orang di mana aja dan siapa aja itu loh. Ya simpelnya begini aja lah, orang kayak gue aja bisa apalagi lu gitu loh. Udah pasti juga lu pada bisa lah. Ya metode ini sih cocok banget di gue, siapa tahu juga cocok di lu. Ya silakan aja lu coba. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.